Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua bukan? Dan masih semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini mari kita bersama-sama belajar IPA dengan materi rangkaian listrik. Kita kenal dulu besaran listrik. Yang pertama, tegangan listrik itu diukur dengan satuan volt. Yang kedua, arus listrik diukur dengan satuan ampere. Yang ketiga, hambatan listrik diukur dengan satuan ohm. Yang keempat, daya listrik diukur dengan satuan watt. Keempat besaran listrik ini dapat diukur dengan menggunakan satu alat yang disebut dengan multimeter. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Sedangkan alat-alat yang memanfaatkan energi listrik disebut dengan alat-alat elektronik. Di sini adalah contoh beberapa macam alat elektronik. Ada lemari es, ada mesin cuci, ada televisi, dan lain-lain. Mari kita mengenal tentang komponen listrik. Perhatikan gambar rangkaian listrik sederhana berikut. Pada rangkaian ini terdiri dari komponen lampu, kabel, baterai, dan saklar. Komponen listrik terdiri dari satu alat listrik atau alat elektronik, yaitu alat-alat yang memanfaatkan energi listrik. Pada gambar di samping ditunjukkan oleh lampu. Yang kedua, penghantar listrik yang menyalurkan listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Pada gambar di samping ditunjukkan oleh kabel. Yang ketiga, saklar berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Yang keempat, sumber listrik, yaitu alat-alat yang dapat menghasilkan listrik. Pada gambar di samping ditunjukkan oleh baterai. Nah, sekarang mari kita mengenal jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka tandanya tidak ada arus listrik yang mengalir. Saklar dalam kondisi terbuka, sehingga lampunya padam. Perhatikan gambar ini, saklar dalam kondisi terbuka, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu. Ini ditunjukkan oleh alat ampermeter, tidak ada arus yang mengalir. Akibatnya lampu padam. Yang kedua adalah rangkaian tertutup. Tandanya ada arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu. Saklar dalam kondisi tertutup. Akibatnya lampu akan menyala. Ini gambar rangkaian tertutup. Saklarnya dalam posisi tertutup atau terhubung sehingga ada arus yang mengalir pada rangkaian itu. Ini ditunjukkan oleh ampermeter bahwa ada arus yang mengalir. Akibatnya lampu bisa menyala. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Perhatikan gambar ini adalah rangkaian seri, di mana lampu disusun secara berurutan. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian paralel. Lampu disusun secara sejajar dan ada cabang pada kabelnya. Ini adalah gambar rangkaian campuran, yaitu campuran antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang rangkaian listrik tersebut.
Yang pertama adalah rangkaian seri. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah 1. Alat listrik disusun secara berderet. Kabel tidak bercabang. Ini ditunjukkan dari rangkaian lampu disusun secara berderet atau berurutan dan tidak ada cabang pada kabelnya. Ciri yang ketiga adalah arus listrik yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. Yang keempat, hambatan lebih besar karena lampunya disusun secara berderet sehingga total hambatan pada rangkaian listrik lebih besar. Ciri berikutnya adalah apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam karena lampu disusun secara berurutan. Nyala lampu berbeda terangnya. Ciri berikutnya adalah untuk membuat rangkaian listrik membutuhkan komponen listrik, dalam hal ini komponen kabel dan saklar, itu lebih sedikit, sehingga biaya yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Rangkaian seri ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rangkaian baterai pada senter. Yang kedua, rangkaian lampu hias. Ini perhatikan gambar, ini adalah contoh rangkaian seri pada baterai senter, disusun secara seri baterainya. Sedangkan ini adalah lampu hias, di mana lampunya disusun secara berurutan atau berderet. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah 1. Disusun secara sejajar. Seperti ini, sejajar, dan terdapat cabang pada kabelnya. Ini cabangnya di sini. Ciri kedua adalah arus listrik yang mengalir berbeda-beda karena kabelnya bercabang. Yang ketiga, hambatan kecil karena lampunya disusun secara sejajar dan ada cabang pada kabel tersebut sehingga total hambatannya lebih kecil dibandingkan rangkaian seri. Apabila ada satu lampu padam atau rusak, maka lampu yang lain tetap menyala karena ada cabang, sehingga arus listrik bisa mengalir ke cabang yang lain. Nyala lampu sama terangnya karena besarnya arus yang mengalir itu berbeda-beda di setiap cabang itu, sehingga nyala lampu terang. Yang berikutnya adalah membutuhkan komponen listrik, dalam hal ini kabel dan saklar, lebih banyak karena terdapat cabang, sehingga biaya yang dibutuhkan juga lebih banyak untuk membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada rangkaian lampu lalu lintas. Yang kedua adalah rangkaian listrik di rumah-rumah. Rangkaian listrik di rumah-rumah disusun secara paralel. Jadi apabila lampu di kamar padam, maka lampu di ruang tengah masih menyala. Kemudian susunan lampu pada lampu lalu lintas. Lampu berwarna merah, kuning, dan hijau menyala secara bergantian. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Ciri-cirinya: 1. Merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel karena gabungan keduanya. Perhatikan gambar ini adalah contoh rangkaian campuran, di mana lampu ini dan ini disusun secara seri.
dan lampu ini dan ini disusun secara paralel. Aliran arus listrik dalam rangkaian. 1. Arus listrik keluar dari kutub positif baterai lalu ke penghantar atau kabel menuju ke kutub negatif baterai. Jadi arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai melewati kabel hingga berakhir di kutub negatif baterai. Yang kedua, arus listrik hanya dapat mengalir bila ada jalan dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arus listrik harus sampai tujuan ke kutub negatif. Apabila ada hambatan atau ada lampu yang rusak, maka arus akan terhenti atau tidak mengalir, tidak sampai tujuan ke kutub negatif, sehingga lampu tidak menyala. Apabila ada percabangan pada kabelnya, maka arus listrik itu akan mengalir ke semua cabang atau ke semua arah. Yang keempat, saklar ditutup sama dengan saklar disambung, artinya kabel disambung. Saklar buka sama artinya dengan kabelnya terputus, tidak disambung. Yang kelima, lampu yang mendapat arus listrik akan menyala dan lampu yang tidak mendapat arus listrik akan padam. Nah, itu tadi materi tentang rangkaian listrik. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.